Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan minimap yang menggambarkan teori-teori kecerdasan buatan yang telah dibahas dalam mata kuliah kami. Nama kelompok kami, yang pertama Andi Alif Syam, NIM 22044114447. Yang kedua Mazhar, NIM 22044111435. Yang ketiga Muhammad Al-Farisi, NIM 22044111414. Yang keempat Ahmad Fitra, NIM 22044111625. Yang kelima Muhammad Fikram, 22044111624. Saya persilakan ke materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikram dari kelas 2K dengan NIM 22044111624. Di sini saya akan menjelaskan tentang AI dan pemanfaatannya, di mana AI memiliki 5 rangkaian. Pertama, pengertian. AI atau Artificial Intelligence adalah sebuah simulasi proses kecerdasan manusia yang diterapkan pada mesin, terutama sistem komputer. Kedua, contohnya, sebuah kecerdasan yang ditunjukkan oleh mesin seperti komputer, smartphone, aplikasi perangkat lunak, dan lain sebagainya. Berbeda dengan kecerdasan alami yang ditampilkan manusia atau bahkan hewan. Ketiga, pemanfaatan. Keberadaan AI sangat menghemat waktu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan waktu lama bagi manusia. Dalam bidang kesehatan misalnya, para pekerja di rumah sakit dapat dimudahkan dalam mencari data pasien dalam hitungan detik. Keempat, kelebihannya, di mana AI memiliki 4 kelebihan. Yang pertama, efisiensi dan produktivitas lebih tinggi. Kedua, akurasi yang lebih baik. Ketiga, mampu mengolah data besar. Dan yang terakhir, 4, penghemat biaya. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Kekurangannya juga memiliki 4. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Kedua, kurangnya pemahaman manusia. Ketiga, potensi penyalahgunaan. Dan keempat, potensi pengangguran. Nah, itulah tadi penjelasan dari AI dan pemanfaatannya. Nah, selanjutnya yaitu masalah dan ruang keadaan, di mana masalah dan ruang keadaan juga memiliki 5 rangkaian. Yang pertama, pengertian. Masalah adalah suatu situasi atau kondisi yang mengharuskan pemecahan dan penyelesaian ruang dalam keadaan state space, merujuk pada semua kemungkinan keadaan yang mungkin terjadi dalam suatu sistem atau situasi tertentu. Kedua, langkah-langkahnya, di mana proses identifikasi. Kedua, deskripsi dan pemahaman masalah. Ketiga, serta bagaimana mengurangi masalah menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga yaitu jenis-jenis, memiliki 4 jenis. Pertama, penjelasan tentang berbagai jenis masalah. Kedua, seperti masalah keputusan. Ketiga, masalah optimisasi. Dan keempat, masalah desain dan lain-lain. Selanjutnya itu kelebihannya, di mana kelebihan dari masalah dan ruang keadaan. Yang pertama, sistematis dan terstruktur. Kedua, solusi optimal. Ketiga, penerapan luas. Keempat, pengambilan keputusan yang informasional. Dan kelima, adaptabilitas. Dan terakhir yaitu kekurangannya. Kekurangan dari masalah dan ruang keadaan. Yang pertama, kompleksitas waktu dan ruang. Dua, keterbatasan pada masalah dinamis. Dan ketiga, keterbatasan
representasi, dan keempat, keterbatasan kreativitas, dan kelima, ketergantungannya pada heuristik. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Yang pertama itu tadi AI dan pemanfaatannya, dan yang kedua itu masalah dan ruang keadaan. Searching atau pencarian adalah proses mencari elemen tertentu dalam suatu kumpulan data atau himpunan dengan tujuan mengemukakan apakah elemen tersebut ada atau tidak. Jenis-jenisnya: pencarian dalam ruang keadaan, pencarian dalam graf dan pohon, pencarian dalam string, pencarian berbasis indeks. Tujuan: untuk mengemukakan elemen atau informasi yang spesifik dalam suatu kumpulan data dengan efisien dan akurat. Kelebihan: yang pertama, pencarian data tertentu. Kedua, efisiensi. Ketiga, optimasi pencarian. Keempat, pengambilan keputusan yang informasional. Yang kelima, pengolahan data. Kekurangan: yang pertama, keterbatasan pada data tak struktur. Kedua, efisiensi terhadap ukuran data. Ketiga, tergantung pada pengurutan data. Keempat, pemilihan algoritma yang tepat. Kelima, kemungkinan ketidaktepatan. Reasoning adalah kemampuan manusia untuk berpikir secara logis, membandingkan fakta, mengidentifikasi pola, dan menghubungkan hubungan kausal antara informasi yang berbeda. Jenis-jenis: yang pertama, penalaran deduktif. Yang kedua, penalaran induktif. Yang ketiga, penalaran analogi. Yang keempat, penalaran abduktif. Tujuan: untuk mencapai pemahaman yang lebih baik, mengambil keputusan yang informasional, memecahkan masalah, dan mengembangkan pemikiran kritis. Kelebihan: yang pertama, pemahaman yang lebih dalam. Yang kedua, pengambilan keputusan yang informasional. Ketiga, pemecahan masalah yang efektif. Yang keempat, berpikir logis. Yang kelima, pemikiran kritis. Kekurangan: tergantung pada informasi yang tersedia. Kedua, kesalahan logika. Yang ketiga, bias kognitif. Yang keempat, pengaruh emosi. Yang kelima, keterbatasan pemahaman konsep. Materi selanjutnya yaitu sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan penalaran manusia dalam suatu bidang tertentu untuk domain pengetahuan yang spesifik. Tujuan utama dari sistem pakar adalah untuk memberikan solusi atau rekomendasi yang cerdas dan ahli dalam domain tertentu, mirip dengan cara seorang pakar manusia akan melakukannya. Karakteristik sistem pakar: beberapa sistem pakar memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan data baru untuk meningkatkan kinerja seiring waktu. Kelebihan sistem pakar: yang pertama, pengetahuan ahli yang konsisten. Yang kedua, kemampuan penalaran yang cerdas. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang informasional. Yang keempat, kemampuan menangani pengetahuan yang kompleks. Kekurangan sistem pakar yaitu yang pertama, keterbatasan dalam pengetahuan. Yang kedua, ketergantungan pada data awal. Yang ketiga, dalam mengatasi situasi baru. Yang keempat, kemampuan pemecahan masalah terbatas. Yang kelima, kesalahan dalam penarikan kesimpulan.
materi selanjutnya yaitu jaringan syaraf tiruan. Pengertian jaringan syaraf tiruan adalah model komputasi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi jaringan syaraf biologis dalam otak manusia. Tujuan utama adalah untuk meniru kemampuan pembelajaran, adaptasi, dan pemrosesan informasi yang terjadi dalam sistem saraf biologis. Jenis-jenis saraf tiruan. Yang pertama, lapisan input atau input layer. Yang kedua, lapisan tersembunyi atau hidden layer. Yang ketiga, lapisan output atau output layer. Kelebihan saraf tiruan yaitu kemampuan belajar dan adaptasi. Yang kedua, pemrosesan data yang paralel. Yang ketiga, pengenalan pola yang rumit. Yang keempat, fleksibilitas dalam representasi. Kekurangan jaringan syaraf tiruan. Yang pertama, kompleksitas dalam desain dan pelatihan. Dan yang kedua, membutuhkan data yang banyak. Yang ketiga, overfitting. Yang keempat, waktu dan daya komputasi. Yang kelima, ketergantungan pada data pelatihan. Penjelasan selanjutnya yaitu multilayer perceptron. Adapun pengertian multilayer perceptron adalah salah satu bentuk paling umum dari jaringan syaraf tiruan dan digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi pemrosesan data dan kecerdasan buatan. Adapun tujuan multilayer perceptron yaitu untuk memodelkan hubungan antara input dan output yang kompleks, terutama dalam kasus-kasus di mana hubungan tersebut bersifat non-linear dan sulit dijelaskan oleh model matematika atau aturan logika sederhana. Adapun jenis-jenis multilayer perceptron ada 3. Yang pertama, lapisan input. Yang kedua, lapisan tersembunyi. Yang ketiga, lapisan output. Adapun kelebihannya yaitu kemampuannya untuk menangani masalah pemodelan yang kompleks seperti pengenalan pola dalam gambar atau prediksi dalam data yang memiliki hubungan non-linear. Kekurangan seperti kesulitan dalam menentukan arsitektur yang optimal dan memerlukan jumlah data pelatihan yang cukup besar untuk pembelajaran yang efektif. Lanjut ke fuzzy logic. Pengertian dari fuzzy logic yaitu bentuk logika bernilai banyak yang memiliki nilai kebenaran variabel dalam bilangan real antara 0 dan 1. Arsitektur sistem logika fusi ada 4. Yang pertama, rule based fusification, inference engine, defusification. Adapun bidang penerapan logika fusi terbagi menjadi 5. Yang pertama, medis, sistem transportasi, pertahanan, industri, kontrol angkatan laut. Kelebihan dari fusi logik. Yang pertama, rancangan sistem logika fusi cukup mudah dan dapat dimengerti. Yang kedua, hadir dengan konsep matematika dari teori himpunan dan penalarannya cukup sederhana. Yang ketiga, algoritma ini fleksibel dan aturannya dapat dimodifikasi. Kekurangan fusi logik. Kita harus memperbarui aturan sistem kontrol logika fusi secara teratur. Yang kedua, algoritma ini tidak dapat mengenali pembelajaran mesin atau jaringan syaraf. Yang ketiga, algoritma memerlukan banyak pengujian untuk validasi dan verifikasi. Itulah tadi pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah 3 contoh penerapan AI dan cara kerjanya. Nah, yang pertama adalah ChatGPT. Kepanjangan GPT adalah Generative Pre-training Transformer. Jadi, ChatGPT adalah sistem kecerdasan buatan yang telah dilatih untuk berinteraksi dalam percakapan berbasis teks. Pengguna cukup memasukkan pertanyaan dan kemudian sistem AI pada ChatGPT akan memberikan jawaban yang sesuai dengan relevan berdasarkan input tersebut.
Teknologi ChatGPT memanfaatkan kecerdasan buatan AI untuk berinteraksi dengan pengguna melalui percakapan teks. Penerapan teknologi AI ini semakin populer dalam mempermudah berbagai pekerjaan terkait bisnis, termasuk copywriting dan layanan pelanggan. Nah, di sini saya akan memberikan cara kerja ChatGPT. Yang pertama adalah klik telusuri, lalu kita ketik ChatGPT. ChatGPT, lalu klik paling atas ChatGPT. Nah, di sini klik sign up adalah masukkan atau memasukkan email dulu, lalu contact with Google, masukkan email Anda. Jadi saya masukkan email saya. Nah, kalau sudah dimasukkan emailnya, otomatis akan masuk di ChatGPT-nya. Nah, di sini kita bisa memberikan pertanyaan untuk ChatGPT ini dan memberikan jawaban sangat cepat dalam beberapa detik. Misalkan saya memberikan pertanyaan, kecerdasan buatan adalah, nah, akan otomatis terjawab dengan cepat. Nah, ini adalah cara kerja ChatGPT. Nah, ChatGPT ini tersedia dengan default atau berbahasa Indonesia. Kalau kita mengetik perintah dengan memakai bahasa Indonesia, otomatis jawaban yang diberikan berbahasa Indonesia juga. Itu adalah cara kerja ChatGPT. Nah, contoh kedua adalah aplikasi belanja online. Nah, aplikasi belanja online atau e-commerce juga mengimplementasikan teknologi AI. Tujuannya agar memudahkan penggunanya untuk menemukan produk sesuai minatnya. Cara kerja contoh AI ini mengumpulkan data produk yang banyak dicari pelanggan. Kemudian, data tersebut berfungsi untuk memprediksi pembelian untuk menciptakan pengalaman yang berpusat pada pelanggan. Nah, di sini di aplikasi tersebut kita dapat belanja online dengan menggunakan handphone kita sendiri. Jadi cara kerja itu adalah saya masuk di aplikasi Shopee. Nah, di aplikasi Shopee ini kita bisa dapat mencari barang untuk kita beli. Ada semua di aplikasi tersebut. Nah, kita juga dapat mencarinya di tempat pencarian, misalkan sepatu. Nah, otomatis yang muncul semua adalah sepatu. Nah, ini adalah cara kerjanya. Nah, di aplikasi belanja online ini tersedia dengan fitur chat untuk ke tokonya. Kita dapat chat ke tokonya, dan juga kita bisa juga menghasilkan uang melalui live di aplikasi ini. Live untuk membeli barang atau untuk menjual. Nah, itulah tadi contoh penerapan atau cara kerja aplikasi online atau belanja online. Nah, selanjutnya adalah contoh yang ketiga adalah peta. Nah, ketika sedang melihat peta di HP seperti Google Map atau Waze, AI akan diterapkan untuk memantau kondisi lalu lintas secara real time dan merekomendasikan jalur yang paling cocok untuk digunakan pengguna. Dengan begitu, pengguna dapat lebih mudah ketika sedang bepergian karena dapat menghindari jalanan yang mengalami masalah lalu lintas seperti macet atau kecelakaan. Nah, di sini di aplikasi map ini kita dapat melihat di mana kita letak, di mana kita sedang berada. Ya kan, saya dan cara kerjanya itu adalah pertama membuka map. Nah, otomatis langsung berada di map tersebut. Nah, dan otomatis juga
peta ini langsung bisa mengetahui tempat kita berada. Nah, ini adalah simbol warna biru, ini adalah tempat saya berada sekarang. Nah, kita juga dapat mencari misalkan restoran, hotel, dan lain-lain. Bisa belanja, kafe, rumah sakit, klinik, ATM, SPB. Misalkan saya mau makan restoran, saya klik ini restoran. Nah, otomatis di peta ini hanya memunculkan tempat makan. Nah, di sini nih ada beberapa tempat makan yang di daerah. Jadi saya di daerah Palopo. Nah, yang warna merah ini adalah tempat warung atau tempat makan yang buka. Nah, kita juga bisa mengetahuinya. Ya kan, kita lihat, kita klik buka sekarang. Yang buka sekarang itu, nah, yang buka sekarang itu yang ini, yang berwarna merah ini. Nah, itu adalah cara kerja untuk melihat peta, dan kita juga dapat memberikan lokasi kita kepada teman kita. Nah, itu adalah cara kerja map atau peta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.